Di materi kali ini kita akan membahas tentang kuliner dan identitas kultural. Bagaimana kemudian kuliner itu menjadi lambang atau menjadi kekhasan dari suatu daerah atau kultur tertentu. Kuliner digunakan di seluruh dunia sebagai identitas suatu kelompok yang pada umumnya menjadi cerminan budaya atau adat istiadatnya. Sangat banyak kita ketahui bahwa berbagai macam jenis kuliner itu kemudian diingatan kita sudah kemudian bisa membayangkan bahwa ketika kita menyebutkan sesuatu, oh berasal dari daerah ini, oh lambang dari daerah ini. Contohnya misalnya gudeg misalnya, oh dari Jogja. Kemudian nasi Padang tentunya juga dari Padang. Seperti itu, banyak sekali. Makaron misalnya, atau sushi misalnya, itu menjadi identitas suatu kelompok, meskipun itu juga boleh kemudian digunakan oleh daerah lain juga gitu. Banyak restoran Padang juga yang memang tidak dari Padang kan gitu. Tapi pada dasarnya kuliner itu kemudian menjadi identitas suatu kelompok atau cerminan kebudayaan. Tidak lengkap rasanya ketika kita berbicara tentang kuliner dan juga identitas tanpa membicarakan tentang kuliner Padang. Minangkabau banyak dikenal melalui rumah makan Padang. Ini yang paling banyak dan tersebar ke seluruh dunia. Berdasarkan nama kota Padang, ibu kota Minangkabau. Kuliner Minangkabau melambangkan kehidupan sosial dan karakteristik etnis atau suku Padang. Nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah seperti itu. Penyusunnya dan bagaimana. Banyak dilaporkan etnis Minangkabau bersifat lebih agresif, keras, dan emosional karena banyak makan daging dan makanan pedas lain. Apa benar demikian? Masakan Padang ini adalah kuliner Padang yang sangat terkenal sehingga dipakai di berbagai macam termasuk humor ya, termasuk jokes gitu. Misalnya ini yang salah dua yang beredar di internet kayak gini. Salah satu iklan yang paling terkenal, kemudian produknya kemudian diganti dengan masakan Padang, seperti itu. Atau ini salah satu juga yang paling sering dijumpai juga. Sabar itu ibarat pelayan di resto masakan Padang yang tetap diam dan tersenyum ketika ditanya, "Bang, punya otak?" Kenapa? Karena memang masakan Padang banyak yang suka. Masakan Padang disukai semua orang dan tersebar di mana-mana dan bisa diterima. Secara tradisi, di Minang laki-laki itu tidak memasak ya. Makanan minimal disajikan dalam rupa nasi dan sambal saja. Di Jawa kata sambal itu berarti ulekan cabai. Di Minang sambal itu adalah lauk pauknya, termasuk sayuran hijau itu adalah sambal gitu ya. Garam itu juga termasuk sambal apabila dimakan dengan nasi gitu. Konsumsi makanan lain seperti singkong atau jagung dan kentang itu bukan substitusi nasi. Ya, nasi tetap menjadi yang utama. Makanan yang lain itu bisa diolah menjadi lauk juga di masakan-masakan Padang. Lauk selain garam yang paling sederhana adalah sambal lado ya. Terbuat dari cabai yang dikukus dalam periuk nasi dan dihancurkan atau diulek dengan tambahan garam. Sambal lado. Kari dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari orang Minang yang kaya. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan di awal. Apakah karena makan daging? Enggak, gitu ya. Tidak, karena zaman dahulu ini hanya biasa dikonsumsi oleh orang Minang yang kaya. Biasanya disajikan dengan kentang dan ikan kering. Kemudian daging itu juga disimpan dalam acara-acara khusus. Gitu. Jadi tidak pada waktu itu ya, kita tidak bicara tentang zaman sekarang ya, pada waktu itu daging itu disimpan ketika ada acara-acara khusus. Nah, salah satu masakan Padang yang paling terkenal adalah rendang. Tentu semua sudah tahu, sudah ngicipi ya. Salah satu bukti sejarah mengenai rendang berasal dari abad ke-16 melalui hikayat Amir Hamzah. Anda semua bisa menelusurinya di Google seperti apa itu. Rendang tersebar ke seluruh penjuru Nusantara karena budaya dari masyarakat Minang yang senang merantau. Ya, masyarakat Minang itu senang merantau, senang berdagang. Salah satu pedagang yang terhebat dalam sejarah Nusantara ya adalah orang-orang dari
Minang. Nah, rendang sendiri menggunakan bahan yang sama dengan kari, daging, kentang, nangka muda, santan, dan bumbu. Hal ini merupakan pengaruh dari Arab ya, Arab maupun India yang pada saat itu kemudian berkembang ketika mulai masuk agama Islam juga masuk, kemudian berkembang. Nah, masakannya juga ikut kemudian inkulturasi ya, mempengaruhi cita rasa dari masakan Padang. Ini sudah kita bahas pada materi yang lain. Kemudian pengolahannya adalah dipanaskan perlahan sampai santan mengering. Warna kemudian berubah menjadi hitam mengkilat, kaya rasa dan manis ya, karena ada daging. Kemudian bumbu-bumbunya juga, kemudian ada gula juga, maka kemudian akan menjadi hitam. Warnanya kemudian dipanaskan menghitam ya, bagian dari karamelisasi maupun reaksi Maillard ya, kaya rasa dan manis dari bumbu. Rendang dapat ditahan berminggu-minggu tanpa disimpan di refrigerator ya. Tanpa disimpan di suhu dingin pun rendang itu bisa tahan berminggu-minggu. Kenapa? Karena prosesnya yang lama, kemudian kadar airnya yang rendah, sehingga mikrobanya juga tidak mudah untuk tumbuh di situ. Rendang ini jarang dikonsumsi di rumah pada waktu itu ya, selalu dipersiapkan untuk anggota keluarga yang akan bepergian. Jadi sebagai bekal untuk anggota keluarga yang akan bepergian. Rendang adalah kebanggaan untuk masyarakat Minangkabau. Makanan ini harus ada untuk bepergian. Alasan membawa bekal adalah memberikan rasa aman dari ketakutan akan diberi makanan yang kotor atau beracun di perjalanan. Karena suka merantau, maka rendang ini merupakan salah satu makanan bekal yang baik karena tahan lama. Kemudian selain itu juga ketakutan juga pada saat itu kan banyak. Misalnya di perjalanan ada begal, ada apa, atau modus pada waktu itu adalah meracun orang kemudian dirampok hartanya dan seperti itu. Itu adalah salah satu keuntungannya. Yang kedua adalah rasa nyaman. Rasa nyaman yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi makanan buatan rumah ketika di perantauan. Ini mengobati rindu akan kampung halaman melalui rendang. Kepopuleran rendang pada tahun 2011, CNN Internasional melakukan polling ya, dipilih oleh 35.000 orang sebagai peringkat pertama untuk World's 50 Most Delicious Food. Jadi terpilih menjadi peringkat pertama dari 50 besar makanan paling enak sedunia. Kemudian ini adalah simbolisasi rendang. Kata kerja merendang berarti berasal dari metode memasak dengan waktu yang lama. Jadi memasak dalam waktu yang lama, itu namanya merendang. Kemudian rendang digunakan di budaya Minangkabau sebagai lambang filosofis dari musyawarah atau diskusi dan konsultasi dengan tetua desa. Kenapa musyawarah? Karena ini merupakan lambang atau simbol dari berbagai macam bahan penyusunnya. Bahan penyusunnya kan banyak, bahan penyusunnya macam-macam, mulai dari bahan utama sampai rempah-rempahnya yang bermacam-macam, kemudian disatukan dalam suatu wajan begitu, kemudian diaduk lama, kemudian menghasilkan rendang yang enak. Sama seperti musyawarah bahwa ada berbagai macam pendapat yang disampaikan, yang dalam musyawarah itu kemudian diaduk atau dipikirkan bersama, dibahas bersama, kemudian diendapkan sampai akhirnya mengeluarkan pendapat yang terbaik untuk semuanya. Nah, seperti itu. Jadi rendang ini melambangkan musyawarah. Kemudian daging menyimbolkan Nini Mama yang merupakan pimpinan adat seperti datuk, bangsawan, dan tetua suku lainnya. Kemudian santan atau karambia menyimbolkan jadi pandai atau para intelektual, guru, seniman, dan penulis. Kemudian ada cabai atau lado. Itu menyimbolkan alim ulama, yaitu pemimpin agama, ulama.
kemudian rasa panas dari cabai itu itu menyimbolkan hukum syariah yang diterapkan di Minangkabau. Ya, jadi mereka masyarakat Minang itu melandaskan kehidupannya pada hukum syariat Islam. Kemudian rempah-rempah atau pemasak menyimbolkan masyarakat Minangkabau yang lain. Jadi bahan-bahan yang sangat banyak dan beragam ini kemudian disatukan untuk memperoleh rendang yang enak. Seperti itu, simbolisasi dari rendang. Nah, itu tadi adalah ada macam-macam kuliner Jawa, tetapi kita akan membahas satu yang menjadi ikon dari makanan tradisional Indonesia, yaitu tumpeng. Perkembangan gaya kuliner di suatu wilayah dipengaruhi oleh budaya lokal, agama, dan perdagangan. Ini sudah kita bahas di materi yang lain tentang pengaruh asing, inkulturasi budaya, yang mempengaruhi kemudian termasuk kulinernya. Jawa Tengah, terutama DIY, biasanya memiliki makanan dengan cita rasa yang manis, contohnya gudeg misalnya. Atau sayur-sayuran yang lain pun rasanya, tone rasanya untuk masakan Jawa Tengah itu adalah manis. Di Jawa Tengah banyak menggunakan gula kelapa dalam masakan karena mudah ditemukan. Ya. Menggunakan banyak gula kelapa karena itu memang mudah ditemukan. Beberapa sentra di sepanjang pantai banyak. Kemudian di beberapa sentra seperti Purwokerto itu banyak juga. Nah, kemudian kenapa manis? Selain gula Jawa, ada juga yang diperoleh dari gula pasir, karena ini juga termasuk perkembangan kolonialisme ya. Kolonialisme ketika itu menanam tebu. Ada banyak pabrik pengolahan gula tebu di Jawa. Nah, itu juga kemudian mempengaruhi tone masakan ataupun juga minuman. Orang Jawa juga terkenal sebagai peminum minuman yang berasa manis. Gula kelapa sampai disebut sebagai gula Jawa karena saking banyaknya pemakaian di masakan Jawa. Nah, selanjutnya agama juga berperan dalam kuliner. Biasanya berkaitan dengan norma dan larangan dalam agama. Misalnya tidak boleh mengkonsumsi babi misalnya, seperti itu, daging babi. Atau kemudian di beberapa daerah juga tidak mengkonsumsi daging sapi, itu misalnya, macam-macam. Ini akan kita bahas secara lebih detail di materi yang lain. Karena variasi yang sangat beragam, terdapat kesulitan untuk menentukan kuliner yang mewakili Indonesia secara keseluruhan. Kita tahu, kita kaya akan budaya, kita kaya akan suku, sehingga sulit untuk menentukan. Itu juga menjadi kelemahan kita sebenarnya. Ketika kita akan sebenarnya makanan khas Indonesia itu apa? Indonesia itu akan sangat sulit karena banyak sekali, sangat banyak, sangat kaya. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan tumpeng sebagai ikon dari makanan tradisional Indonesia, bukan sebagai satu-satunya makanan yang kemudian makanan tradisional, tumpeng tidak, tetapi ikon saja, hanya sebagai ikon untuk mewakili makanan tradisional Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena tumpeng ini populer di seluruh Indonesia. Karena orang Jawa yang hidup di seluruh provinsi di Indonesia itu masih melaksanakan adat istiadat dan budaya di keseharian hidupnya. Kalau kita tahu, pada saat itu juga banyak orang Jawa yang kemudian transmigrasi, berpindah pulau, kemudian di situ juga masih tetap istilah orang Jawa adalah nguri-nguri kebudayaan Jawa gitu. Masih seperti itu, sehingga sangat populer meskipun di kalangan non-Jawa sendiri. Kemudian tumpeng dipilih sebagai ikon karena merepresentasikan budaya dan cara hidup Indonesia melalui bahan baku, warna, bentuk, maupun penyajian. Ini adalah deskripsi dari tumpeng. Tumpeng disajikan bersama dengan lauk-lauk berjumlah 7. 7 dalam bahasa Jawa itu berarti itu berasal dari pitulungan atau pertolongan, karena pada dasarnya
tumpeng ini awalnya adalah suatu sesembahan yang kemudian diberikan kepada Sang Pencipta dengan tujuan untuk meminta pertolongan supaya kehidupannya bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi pitu atau pitulungan. Lauk pauk harus terdiri dari komponen hewan yang hidup di darat seperti ayam, telur atau daging, hewan yang hidup di air seperti bandeng, lele atau teri, kemudian sayuran, kangkung, bayam, wortel, kubis, kacang panjang, dan lain-lain. Hal ini melambangkan sesuatu yang lengkap, sesuatu yang seimbang, bahwa dalam kehidupan kita itu harus seimbang, harus ada semuanya. Kita akan masuk ke simbolisasi dari tumpeng. Tradisi tumpeng dipercaya bermula di abad ke-5 dan berkembang pesat di abad 15. Karena kerajaan di Jawa dipengaruhi oleh agama Hindu. Jadi sudah ada sejak abad ke-5, berkembang pesat di abad ke-15. Simbol tumpeng dalam bentuk gunung, warna, dan kelengkapannya adalah refleksi dari agama Hindu. Gunung ini adalah sebagai simbol awal dari kehidupan karena merupakan sumber air yang diperlukan semua makhluk hidup. Sumber air berasal dari gunung. Kemudian bentuk gunung yang runcing dan tinggi merupakan perlambang memberikan tempat tertinggi kepada Tuhan atau kepada Yang Kuasa dibandingkan dengan hal yang lain-lain. Salah satu budaya yang kemudian selalu mempergunakan tumpeng adalah budaya selamatan. Selamatan, memohon, berdoa, meminta keselamatan. Tumpeng merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya upacara adat Jawa, yaitu selamatan. Selamatan didefinisikan sebagai upacara untuk meminta keselamatan di semua aspek kehidupan kepada Tuhan. Hampir di setiap milestone, hampir di setiap waktu di tahap-tahap kehidupan orang Jawa itu ada upacara selamatannya, baik yang besar maupun yang kecil. Mulai dari kelahiran, kemudian ada kematian ada beberapa hari ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kemudian pernikahan, ya. Ada juga yang lain selapanan atau apa, itu baru di kehidupan manusianya, belum yang interaksinya dengan alam, mau panen, mau memulai bercocok tanam, atau merti desa, atau bersih desa, dan lain-lain. Sangat banyak. Arti kata tumpeng adalah singkatan dari tumungkulo sing mempeng, yang artinya menyembah dengan rajin. Sehingga tumpeng berarti setiap manusia harus menyembah Tuhan dengan rajin agar selamat. Jadi tumungkul itu artinya menyembah, mempeng itu artinya sering atau bersungguh-sungguh, rajin. Kemudian cara penyajiannya, tumpeng harus disajikan di tampah dan dialasi daun pisang. Ini seperti ini, yang runcing ini disebut takir, artinya tatak pikir. Jadi sebagai dasarnya dari semua orang itu harus memiliki sifat yang tabah, tatak, gitu ya. Harus tabah menjalani kehidupan dan berpikir dahulu jika ingin melakukan suatu tindakan. Daun pisang ini disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya runcing di sampingnya. Ini merupakan lambang matahari yang selalu terbit menyinari orang-orang Jawa dalam beraktivitas di siang hari. Posisi nasi di tengah melambangkan pentingnya nasi untuk masyarakat Jawa. Jadi nasi itu mempersatukan masyarakat Jawa. Kemudian lauk pauknya ini juga diatur juga posisi. Kemudian arti warna sekarang. Warna utama dari tumpeng adalah putih dan kuning. Putih itu melambangkan Indra sebagai dewa matahari. Sedangkan kuning itu melambangkan keberuntungan dan kesuksesan yang diharapkan dari
persembahan kepada yang kuasa tersebut. Untuk lauk pauknya dan bahan pengisinya, beras melambangkan nasi yang merupakan makanan paling penting bagi orang Jawa. Sangat penting posisinya sehingga bahkan orang Jawa juga percaya bahwa padi atau beras itu dilindungi oleh dewa pada saat itu. Ya, kepercayaannya seperti itu. Kita memiliki Dewi Sri sebagai Dewi Padi atau Dewi Pangan. Masyarakat Jawa percaya bahwa nasi menjaga hidupnya dengan menyediakan kekuatan untuk bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian lauk pauk utama adalah ingkung namanya. Ayam jago yang diolah seperti ini dinamakan ingkung, berasal dari kata manengkung yang berarti menyembah dan berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati. Posisinya diatur sedemikian rupa sehingga dalam posisi menyembah. Kemudian bahan hewani yang lain adalah telur. Telur ini merefleksikan awal dari suatu kehidupan sebagai lambang suatu kehidupan baru. Tuhan menciptakan semua makhluk itu dengan setara. Kita sangat kesulitan ketika kita mau membedakan telur itu. Bahkan ketika kita mau membedakan itu telur baik atau telur yang kualitasnya tidak baik pun akan susah dari kacamata awam ketika kita lihat dari luar. Cangkang harus dikupas sebelum mengkonsumsi telur sebagai simbol bahwa jika seseorang itu menginginkan sesuatu, maka seorang harus merancang dengan hati-hati agar menikmati hasil. Seorang harus bekerja juga untuk bisa menikmati hasil. Telur ini melambangkan seperti itu, harus dikupas dulu untuk menikmati hasil. Kemudian sayurannya adalah urap, yang berarti campuran. Melambangkan seseorang harus memiliki kehidupan sosial dan hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan. Seperti dapat kita lihat di gambar ini bahwa campuran sayur mayurnya banyak sekali, kemudian dibumbui dan dicampur, melambangkan kehidupan sosial kita. Kita berinteraksi dengan banyak orang, maka kita harus bisa berhubungan baik, harus bisa menyatu dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, supaya kita dapat hidup dengan lebih baik. Kemudian bayam melambangkan harapan akan seseorang memiliki hidup yang tentram, bebas. Bayam, bahasa Jawanya adalah bayem, ayem, itu adalah tentram. Menghindari konflik seperti dilambangkan dari bentuk dan warna hijau sekalian dari bayam. Kemudian kangkung. Kangkung itu ada dua jenis, tanah jadi air, sehingga dengan kangkung ini melambangkan bahwa kita harus bisa hidup dalam kondisi kehidupan apapun, baik darat maupun air, seperti itu. Lauk pauk yang lain adalah ikan lele. Ikan lele merupakan ikan yang hidup di kolam tanpa air mengalir. Dia bisa hidup di kolam tanpa air mengalir. Artinya apa? Setiap orang harus menyiapkan diri untuk menghadapi permasalahan yang mungkin datang di kehidupannya. Harus bisa survive. Lele bisa survive tanpa air mengalir. Tanpa pergantian air dia bisa hidup. Harus kuat, harus survive. Seperti itu. Harapan agar seorang selalu menjadi rendah hati dan tidak sombong. Seperti ikan lele yang memilih hidup di dasar kolam. Lauk pauk yang lain adalah bandeng. Bandeng terkenal memiliki banyak duri, yang merupakan simbol harapan seseorang memiliki keberuntungan yang banyak sesuai dengan jumlah duri yang ada di ikan bandeng. Selain itu ada ikan teri. Ikan teri adalah ikan kecil yang hidup di lautan dan selalu berkelompok. Hidupnya berkelompok menyimbolkan seseorang harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga, karena sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu yang dilambangkan oleh ikan teri. Kemudian, fungsi tumpeng adalah sebagai simbol relasi. Yaitu yang pertama, relasi kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya tumpeng ini merupakan simbolisasi hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Manusia menyerahkan segala harapannya kepada Tuhan.
untuk kemudian berharap Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan melindungi apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah relasi sosial masyarakat. Artinya apa? Tumpeng sebagai simbol relasi. Ketika ada acara-acara tertentu yang menggunakan tumpeng di situ, maka itu merupakan sebuah simbol bahwa kita hidup bermasyarakat. Acara tersebut akan mengundang banyak orang. Acara tersebut memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi sosial, untuk berkomunikasi, saling membantu, saling menanyakan kabar, dan lain-lain. Sehingga tumpeng ini bisa berperan sebagai simbol relasi sosial masyarakat. Yang terakhir adalah relasi dengan lingkungan. Artinya apa? Dengan filosofi dari tumpeng tersebut, maka seorang manusia yang sudah mendapatkan apapun dari Tuhan melalui panenan yang baik, melalui hasil bumi yang baik, keuntungan-keuntungan yang lain, itu harus mampu menjaga lingkungannya. Karena apa? Karena lingkungan itu yang sudah memberikan segala sesuatunya untuk kebaikan manusia. Lingkungan memberikan bahan pangan, lingkungan memberikan udara yang baik, lingkungan memberikan kenyamanan, sehingga itu yang harus dijaga oleh manusia. Itu adalah tumpeng sebagai simbol relasi. Yang dapat disimpulkan dari materi kali ini adalah pangan itu dapat dipergunakan sebagai identitas kultural. Tapi yang harus kita ingat adalah itu bukan stereotip. Artinya itu memang identitas kultural, tetapi kita tidak boleh kemudian menghakimi atau menjudge seseorang berdasarkan identitas kultural tersebut. Demikian materi yang bisa disampaikan untuk kali ini.